Halo semuanya, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi perjanjian internasional. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dan definisi perjanjian internasional, menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional, menjelaskan tahapan perjanjian internasional, serta menjelaskan manfaat perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban atau obligation yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Dalam perkembangannya, para ahli juga memberikan definisi pengertian perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. 2. Schwarzenberger. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. 3. Michael Feli. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Dalam perjanjian internasional, sering digunakan istilah-istilah yang memudahkan dalam memberikan pengertian dalam perjanjian yang dibuat oleh negara-negara. Istilah-istilah perjanjian internasional tersebut antara lain, yang pertama adalah traktat. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik. 2. Perjanjian konvensi. Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau high policy. Namun, dalam persetujuan konvensi ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. 3. Protokol. Protokol juga merupakan persetujuan yang tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti adanya penafsiran beberapa klausal tertentu. 4. Persetujuan. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi. 5. Perikatan. Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses verbal. Proses verbal adalah catatan-catatan. 7. Piagam. Piagam membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional, baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu. 8. Deklarasi. Merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebagai sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi. 9. Modus vivendi adalah persetujuan sementara antara kedua belah pihak yang bersengketa. Persetujuan ini dilakukan sampai adanya persetujuan baru yang pasti dan permanen. 10. Pertukaran nota. Proses ini merupakan metode yang tidak resmi, namun banyak digunakan pada akhir-akhir ini. Biasanya pertukaran nota ini digunakan oleh wakil-wakil militer dan negara dan dapat bersifat multilateral. Akibat yang ditimbulkan dari pertukaran nota ini adalah kewajiban yang menyangkut pihak terkait. 11. Ketentuan penutup merupakan ringkasan hasil konvensi yang di dalamnya menyebutkan negara peserta, namun utusan serta beberapa masalah yang disetujui oleh konvensi serta tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan umum. Ketentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. 13. Charter. Charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif.
Contohnya adalah Atlantic Charter Fakta yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus. 14. Fakta. Fakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi seperti Fakta Warsawa. 15. Kovenan. Mengandung arti yang sama dengan piagam. Dengan begitu, bentuk istilah ini digunakan sebagai konstitusi organisasi internasional. Namun ada beberapa perjanjian yang bukan konstitusi pada organisasi internasional juga menggunakan istilah konvenan. Seperti Konvenan Internasional pada hak-hak sipil dan politik yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1966. Tahap perjanjian internasional. Sebelum dilakukan perjanjian internasional, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara. Berikut tahapan perjanjian internasional. A. Perundingan atau negosiasi. Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya diadakan perjanjian. Kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. B. Penandatanganan atau signature. Dalam tahap kedua, pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. C. Pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan atau ratifikasi, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan hasil harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan kawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan beberapa konvensi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pengakuan atas batas 12 mil sebagai laut teritorial, negara pantai, dan negara kepulauan. B. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. C. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan laut. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi internasional dengan tujuan melakukan hukum tertentu yang mempunyai akibat tertentu pula. 2. Perjanjian internasional memiliki sejumlah istilah, yaitu traktat, konvensi, protokol, persetujuan, perikatan, proses verbal, piagam, deklarasi, modus vivendi, pertukaran nota, ketentuan penutup, ketentuan umum, charter, fakta, dan covenant. 3. Tahap perjanjian internasional adalah perundingan atau negotiation. Tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya diadakan perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Tahap kedua yaitu penandatanganan atau signature, dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Dan tahap ketiga adalah pengesahan atau ratification, yaitu sebagai penguatan atas perjanjian yang sudah dibuat. 4. Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Sampai di sini penyampaian materi perjanjian internasional.
Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.